Jumpa lagi di pelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita memasuki bab 6, yaitu mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Nah, di video kali ini kita akan membahas pengertian, ciri-ciri, unsur, jenis, dan alur fabel. Apa itu cerita fabel? Secara etimologis, fabel berasal dari bahasa Latin fabulat. Fabel merupakan cerita tentang kehidupan binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Fabel termasuk jenis cerita fiksi, yaitu bukan kisah tentang kehidupan nyata. Fabel sering juga disebut cerita moral karena pesan yang ada di dalam cerita fabel berkaitan erat dengan moral. Teks cerita fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Binatang-binatang yang ada pada cerita fabel memiliki karakter seperti manusia. Karakter mereka ada yang baik dan ada juga yang tidak baik. Mereka mempunyai sifat jujur, sopan, pintar, dan senang bersahabat, serta melakukan perbuatan terpuji. Mereka juga ada yang berkarakter licik, culas, sombong, suka menipu, dan ingin menang sendiri. Selanjutnya, ciri-ciri fabel. 1. Fabel mengambil tokoh para binatang. 2. Watak tokoh para binatang digambarkan ada yang baik dan ada yang buruk, seperti watak manusia. 3. Tokoh para binatang bisa berbicara seperti manusia. 4. Cerita memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat. Rangkaian sebab akibat diurutkan dari awal sampai akhir. 5. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, dan lain-lain. Dan ciri fabel yang keenam, dari segi bahasa yang digunakan, yang pertama, menggunakan kalimat naratif atau peristiwa. Contohnya seperti katak mendatangi ikan yang sedang kehujanan, semut menyimpan makanan di lubang. Yang kedua, menggunakan kalimat langsung yang berupa dialog para tokoh. Dan yang ketiga, menggunakan kata sehari-hari dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Kemudian kita lanjut unsur intrinsik fabel. 1. Tema, yaitu ide atau gagasan inti dalam sebuah cerita. Tema dapat ditemukan dari kalimat kunci yang diungkapkan tokoh atau penyimpulan keseluruhan peristiwa sebab akibat pada cerita. 2. Tokoh, yaitu orang atau hewan yang menjadi pemeran atau pelaku utama dalam cerita. Di antaranya ada tokoh protagonis atau antagonis, tokoh utama atau tokoh pembantu. Nah, ciri dari tokoh utama adalah 1. Sering dibicarakan, 2. Sering muncul, dan 3. Menjadi pusat cerita atau menggerakkan jalan cerita. Sedangkan tokoh pembantu adalah tokoh tambahan. 3. Penokohan, yaitu pemberian karakter pada tokoh. Karakter bisa bersifat protagonis atau yang disukai, atau tokoh antagonis yang tidak disukai. 4. Watak tokoh, yaitu suatu hal yang menggambarkan watak atau sifat karakter suatu tokoh. Karakter tokoh dapat digambarkan dengan baik, jahat, pemalas, berani, bertanggung jawab, dan lain-lain. 5. Latar, yaitu tempat dan waktu kejadian serta suasana dalam sebuah cerita. Jenis latar diantaranya latar tempat, latar waktu, dan latar sosial. 6. Gaya bahasa, yaitu bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. 7. Sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Ada 2 jenis sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, ditandai oleh kata ganti aku, saya, atau kami. Dan yang kedua, sudut pandang orang ketiga, ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh, dia, ia, dan juga mereka. Dan yang kedelapan, amanat, yaitu pesan yang disampaikan pengarang kepada pembaca. Jenis-jenis fabel. 1. Fabel alami. Fabel alami menggunakan watak tokoh binatang seperti pada kondisi alam nyata. Misalnya, kura-kura diberi watak lamban, singa diberi watak buas dan ganas. Selain itu, fabel alami menggunakan alam sebagai latar. Contoh seperti hutan, sungai, kolam, dan sebagainya. 2. Fabel adaptasi,
yaitu fabel yang memberikan watak tokoh dengan mengubah watak aslinya pada dunia nyata dan menggunakan tempat-tempat lain sebagai latar, seperti di rumah, di jalan raya. Misalnya, landak yang pemalu berulang tahun di rumah makan. Alur fabel. Fabel dengan koda, yaitu fabel dengan memunculkan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Alur fabel dimulai dari pengenalan, selanjutnya mulai munculnya masalah, kemudian masalahnya memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. B. Fabel tanpa koda. Fabel tanpa koda tidak memberikan secara eksplisit pesan pengarang di akhir cerita. Alur fabel dimulai dari pengenalan, kemudian mulai munculnya masalah, selanjutnya masalah memuncak, dan ditutup dengan pemecahan masalah dengan pesan-pesan eksplisit. Nah, sekarang mari berlatih mengidentifikasi ciri umum fabel dari contoh cerita fabel 1. Belalang sembah. Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggallah sebuah keluarga semut dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat sarangnya dari daun-daun, lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para semut melihat bahwa musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang cukup panjang. Ketika musim dingin, makanan akan sangat sulit untuk didapatkan. Maka, para semut itu segera mencari berbagai macam makanan untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin telah tiba. Berbeda halnya dengan seekor belalang sembah. Belalang sembah memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di pohon-pohon seperti halnya para semut. Ketika musim dingin akan tiba, belalang sembah hanya berlatih menari. Setiap hari belalang sembah itu hanya berlatih menari. Namun sang belalang lupa bahwa dia harus mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin. Berikut unsur intrinsik yang terdapat dalam cerita fabel 1 Belalang Sembah. 1. Tema yang terdapat dalam fabel 1, pelajaran hidup yang bisa kita ambil, yaitu bijak dalam menyiapkan masa depan. 2. Tokoh dalam cerita fabel 1, yaitu belalang sembah dan para semut. 3. Penokohan, belalang sembah yaitu antagonis, para semut yaitu protagonis. 4. Watak tokoh, belalang sembah memiliki watak pemalas karena hanya menari menjelang musim dingin tiba. Kemudian para semut memiliki watak rajin karena mengumpulkan makanan menjelang musim dingin tiba. 5. Latar tempat yaitu kebun anggur, latar waktu pada suatu hari, dan latar suasana yaitu mengharukan. Semut tidak tega melihat belalang kelaparan dan memberikan makanannya kepada belalang. 6. Gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan sehari-hari yang mudah dipahami dalam situasi tidak formal atau bahasa percakapan. Kemudian 7. Sudut pandang yang terdapat dalam fabel 1 yaitu sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti tokoh yaitu mereka. Dan yang terakhir amanat. Amanat yang pertama, jangan menjadi pemalas karena akan membawa kesulitan untuk dirimu sendiri. Selanjutnya, berusaha dan bekerja keraslah untuk sesuatu yang kita inginkan agar tidak menyesal kemudian hari. Dan jangan menyia-nyiakan waktu hanya untuk senang-senang. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk kesuksesan di masa yang akan datang. A. Daftarlah rangkaian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel. Peristiwa 1. Semut pergi ke gua-gua untuk mengumpulkan makanan. Peristiwa 2, sang belalang sembah menari di dekat sarang semut. Peristiwa 3, sang belalang sembah heran dengan apa yang dilakukan semut. Lalu dia bertanya kepada salah satu semut tentara yang sedang berjaga di dekat para semut pekerja. Kenapa para semut membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang mereka? Dan peristiwa 4, belalang sembah kelaparan dan lari ke rumah semut.
Nah, sekarang tugas kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang terdapat pada fabel 2, yaitu sesama saudara harus berbagi. Cara menjawabnya kalian bisa lihat di contoh sebelumnya. Tugas selanjutnya, kalian mendaftar rincian peristiwa yang terdapat pada cerita fabel 2. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Nantikan terus video-video selanjutnya. Wassalamualaikum.